Langsung aja, di sini aku pakai kanvas 3x4 dan aku ubah dulu layarnya jadi layar kerangka. Jadi kita bikin kerangkanya dulu. Kalau misalnya teman-teman nggak mau dikasih nama juga nggak apa-apa. Di sini aku pakai penggaris simetri dan penggaris lingkaran biar kanan dan kirinya itu sama, dan garis lingkarannya ini untuk bagian kepala. Jangan lupa untuk ngepasin garis lingkaran dengan garis simetrinya biar kanan dan kirinya itu bisa sama. Lanjut kita pilih warna dulu. Di sini aku pilih warna yang agak kemerah-merahan tapi agak ke coklat-coklatan. Dan kuasnya pakai dip pen. Sebenarnya apa aja boleh sih, pakai apa aja. Yang penting ukurannya juga diatur, jangan sampai ketebalan dan jangan sampai terlalu tipis biar tetap kelihatan. Dan setelah itu kita matiin penggaris lingkarannya karena kita nggak perlu lagi. Lanjut kita bikin bagian tengahnya. Jadi ya kita hati-hati ya karena kita harus ngepasin. Pokoknya bener-bener ya dipasin aja sih. Dipasin bagian tengahnya ya, walaupun bentuknya kayak gini karena kita pakai penggaris simetri. Jadi wajar banget kalau bentuknya mungkin nggak lurus gitu loh. Yang penting ya kita tahu lah kalau ini adalah garis tengah dan garis untuk bagian mata. Pokoknya ikutin aja cara-caranya, step yang aku kasih. Di sini aku pengen wajahnya itu agak tembem, jadi aku nggak bikin tirus ya. Tapi kalau teman-teman pengen dia itu tirus boleh banget ya, tinggal dicekung-cekungin aja sesuai dengan bentuk wajah yang kita punya gitu. Dan jangan lupa untuk selalu zoom out dan zoom in biar kita ngelihat kira-kira ini pas atau enggak gitu. Jadi mata kita tuh pinter gitu. Ketika misalnya nggak pas, biasanya mata kita kerasanya kayak nggak nyaman. Lanjut kita bikin kerangka bagian leher, bagian bahu, dan ini bagian tangan ya. Dan sekedar info, namanya kerangka itu biasanya tiap ilustrator itu beda-beda ya, jadi nggak harus sama karena biasanya tiap ilustrator itu ya akan bertemu dengan titik nyamannya sendiri-sendiri. Oke, setelah kita bikin kerangka badan, kita lanjut ke bagian lengan. Di sini aku kasih tanda bagian-bagian mana yang bakalan untuk ngebentuk tangannya. Artinya kayak tangan ini bakal kemana nih gitu. Jadi itu siku dan bagian pergelangan tangan ya. Bagian siku dia lingkarannya agak gede dan bagian pergelangan tangan agak sedikit kecil. Terus bagian tangannya ini kayak apa ya? Kayak lagi ngucapin sesuatu gitu loh bentuknya. Kira-kira bentuknya seperti ini. Mulai kebentuk ya. Dan ini nggak wajib ya sebenarnya. Nah, boleh dikasih kayak, kalau aku sih bilangnya tuh ini adalah kayak ngisi daging gitu loh. Jadi kayak ada dagingnya gitu. Tapi kalau misalnya kerangka aja biasanya aku cuman garis-garis doang. Nah, kurang lebih dia bentuknya bakalan seperti ini. Boleh dirapi-rapihin, boleh juga enggak. Pokoknya ini sedikit atau gambaran kasar dari pose yang bakalan kita buat. Lanjut, perjalanan kita masih panjang. Kita harus turunin dulu positinya dari kerangka dan ambil layer baru. Kita kasih nama, boleh dikasih nama, boleh juga enggak. Di sini kita langsung ke bagian sketsa ya. Dan sebelumnya kita ambil warna dulu biar beda dengan warna kerangkanya. Aku ambil warna ungu ya di sini ya. Oke, selanjutnya kita bikin sketsa. Di sini aku bikin bagian pipi atau bagian rahang dulu nih. Nah, ini adalah langkah awal biasa yang aku lakukan sebelum bikin karakter. Jadi bikin rahang atau bagian pipinya dulu nih. Setelah itu baru lanjut ke bagian atas jilbabnya. Di sini jangan sampai terlalu lancip ya. Nah, aku pengennya kali ini karena pakai mukena jadi dia agak bulat gitu bagian ujungnya. Terus jangan lupa bagian pinggirnya tadi ini dihapus. Nah, kira-kira bentuknya kayak gini. Lanjut, setelah itu kita bikin bagian pinggir-pinggirnya. Di sini jangan bulat ya. Jadi kayak agak keluar dikit nih. Bagian agak nyampingnya tuh agak keluar dikit biar nggak terlalu bulat-bulat amat gitu. Ya, pokoknya ikutin aja apa yang aku lakukan di sini sampai bener-bener sama. Pokoknya ikutin dulu deh. Nah, di sini karena mukanya itu panjang ya, jadi kita menjulur sampai ke bawah disesuaikan dengan kerangka yang sudah kita buat. Tapi jangan terlalu mepet nih, jadi kayak harus ada jarak gitu. Lanjut, karena ini kayak tangannya itu kayak sedekap apa ya? Apa sedekap ya? Apa ya namanya ya? Pokoknya kayak ngucapin selamat gitu loh. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ikutin aja, dia agak melengkung keluar jadi kayak ketarik gitu. Lanjut, di sini aku kasih kayak lekukan gitu. Terus ke bagian tangan di sini, pokoknya jangan sampai terlalu mepet dengan kerangka yang kita buat ya. Tetap dikasih kelonggaran karena namanya baju itu kan, baju kita kan nggak ketat ya, pasti ada bagian-bagian longgarnya gitu. Lanjut ke bagian belakang mukenanya, jadi kayak namanya lipetan itu kan nggak mungkin ya kalau misalnya nggak ada bagian dalamnya gitu. Jadi di sini aku kasih tanda arsiran-arsiran gitu biar kelihatan kalau ini bagian dalam. Lanjut bagian lipetan di bagian mukenanya, di sini memang butuh pembiasaan dan belajar yang nggak sebentar ya. Jadi wajar banget kalau misalnya kita mungkin masih
banyak salahnya. Lanjut ke bagian tudung mukena, apa sih namanya ya, pokoknya bagian atas kepala gitu. Nah di sini aku pengen kayak melengkung gitu biar lebih apa ya, lebih kelihatan kalau ini tuh mukena gitu loh. Dan jangan lupa kita hapus bagian belakang ini dulu atau garis yang tadi kita buat tadi, biar dia lebih cantik aja sih kalau menurut aku ya gitu. Jadi teman-teman ikutin aja videonya dari awal sampai akhir setengah jam. Semoga nggak bosen ya. Lanjut di sini kita bikin bagian talinya ya. Kita bikin bagian talinya di sini, talinya nggak terlalu lebar-lebar banget sih. Dan kita rapi-rapihin dan kita sesuaikan dengan talinya. Jadi talinya tuh jangan sampai dia nggak menonjol, jadi kayak agak menonjol sedikit gitu. Dia biar kelihatan lebih realistis gitu lah. Walaupun ini 2 dimensi. Oke, kita masih lanjut ya. Perjalanan kita masih amat sangat panjang. Karena ini masih baru 5 menit dan masih banyak menit-menit selanjutnya yang harus kita ikutin dan disimak. Di sini aku rapi-rapihin dulu bagian sketsanya. Jadi kalau untuk yang tidak ada land art ya, aku tekankan untuk sketsanya itu bikin serapih mungkin ya, biar kita tuh tahu garis mana yang bakalan kita ambil untuk bagian warnanya gitu. Kemudian jangan lupa kita bikin bagian alisnya, tapi kalau misalnya teman-teman mau faceless juga nggak apa-apa sih, aku nggak terlalu memaksakan gitu ya. Jadi di sini aku pengen bikin alisnya itu tebal sesuai dengan style yang biasa aku bikin, karena akhir-akhir ini ya emang aku tuh suka banget dengan alis-alis yang tebal gitu. Lanjut kita ke bagian mata, kita bikin kayak lengkungan dulu ya bagian atasnya ini untuk membentuk matanya. Lanjut kita bikin bagian bawahnya sedikit biar kayak ngukur gitu loh kira-kira besar matanya tuh seberapa. Lanjut kita bikin bagian item-itemnya di sini ya. Nah, di sini aku buat stylenya seperti ini karena aku lagi suka stylenya seperti ini. Nggak tahu kenapa style matanya seperti itu kayak gemoy gitu loh. Jadi aku juga pengen bikin yang seperti ini tapi versi diri aku ya. Walaupun mungkin ada style-style yang mungkin dia agak sama atau dia mirip-mirip gitu. Tapi bukan berarti bener-bener sama gitu ya, enggak ya. Setiap ilustrator itu pasti punya ciri khasnya masing-masing. Nggak mungkin misalnya kita, walaupun kita misalnya jiplak gitu ya, cuman jangan ditiru ya, jangan dijiplak ya. Walaupun misalnya kita jiplak itu nggak akan bisa sama persis dengan gambar yang kita jiplak gitu, pasti ada bedanya. Dan disitulah yang namanya ciri khas itu nggak bisa disamakan dengan yang lain gitu. Oke, di sini kita zoom out dan zoom in untuk ngelihat hasilnya. Kita rapi-rapihin sedikit bagian matanya, kita zoom out dan zoom in lagi, dan saatnya kita bikin bagian hidung. Di sini untuk bagian hidung aku nggak neko-neko, pokoknya ya yang penting kelihatan kalau misalnya ini tuh hidung gitu. Lanjut di sini aku bikin kayak lipatan di bagian mata. Biasanya kan apa ya namanya kalau di mata itu, pokoknya lipatan gitu loh. Nah setelah itu kita bikin bagian senyum. Di sini aku pengen kayak meringis gitu loh, apa sih yang giginya tuh kelihatan gitu loh, jadi kayak lebih gemes gitu aja, lebih ceria gitu. Dan di sini pokoknya dirapihin bagian senyumnya sampai bener-bener pas, atau ya kalau misalnya kita lihat tuh kayak oh ini cocok nih ekspresinya nih, masuk nih gitu. Jadi kadang-kadang tuh ada senyum yang dia tuh kayak awkward gitu loh senyumnya tuh. Senyumnya tuh kayak senyum tapi kayak agak horor gitu loh. Jadi karena aku pernah bikin kayak gitu, jadi kayak ini tuh aku bikin senyum tapi kok kayak awkward gitu banget gitu kan, jadi bukannya ceria jadi kayak horor gitu loh. Jadi kita harus fokus untuk bikin senyumnya ini. Dan lanjut di sini aku bikin bagian kayak matanya gitu, aku tambahin lah bagian ini gitu. Sebenarnya ini proses ini tuh bisa dilakukan ketika kita langsung decoloringnya tuh bisa gitu, tapi di sini aku pengen gambarannya tuh biar lebih jelas gitu. Nah di sini kita udah selesai ya bikin sketsanya, kurang lebih kayak gini bentukannya. Dan lanjut ya, step selanjutnya adalah kerangkanya atau mata dari kerangkanya kita matiin, dan opacity daripada sketsanya kita turunin sampai bener-bener turun. Biasanya aku pakai itu di bawah 10 atau minimal ya, atau 11 boleh deh gitu. Dan kita tambah layer di bawah sketsa, inget ya, kita tambah layernya di bawah sketsa. Jadi sketsa ini ada di paling atas posisinya ya. Untuk kemudian kita lanjut ke bagian warna dasar. Untuk warna dasar kita pakai warna random dulu aja, dan kuasnya pakai di pen kasar. Terus kita bikin bagian atau bikin garis tepinya dulu
dulu sebelum kemudian kita pakai ember cat. Untuk ukuran kuasnya boleh disesuaikan aja sesuai dengan keinginan atau boleh juga ngikutin step yang aku kasih ini ya. Di sini kita bikin warna dasar untuk bagian kulit. Pokoknya kalau aku tuh biasanya bikin warna dasar kulit dulu, baru tambah layer di bawah warna dasar kulit untuk warna baju, jilbab dan lain-lain kayak gitu. Jadi ini kita bikin warna kulitnya dulu nih. Oke, kita rapi-rapihin bagian pinggir-pinggirnya, bagian wajah, kemudian kita lanjut ke bagian tangannya. Kita juga bikin tepiannya dulu ya, tepiannya dengan warna random tadi. Selanjutnya setelah kita udah selesai warna tepinya, kita lanjut ke bagian ember cat. Dan di sini kita langsung aja klik, dia bakalan langsung numpahin atau ngeluarin warnanya. Karena di pinggirnya ini karena masih ada putih-putih, jadi aku kekuatan dari warnanya ini aku tambahin biar dia tidak ada celah lagi gitu. Jadi kekuatannya ini berpengaruh ya untuk ember cat ini ya. Tapi ada kelemahannya, jadi ketika dia itu terlalu kuat, dia biasanya bisa meluber kemana-mana. Dan sebelumnya kita rapi-rapihin dulu ya. Sebelum masuk step selanjutnya, kita rapi-rapihin dulu warna-warnanya. Siapa tahu ada yang kurang rapi, kita rapihin pakai penghapus. Terus kita lanjut step selanjutnya, yaitu tambah layer di bawah warna dasar kulit ya. Di sini aku kasih nama layer, boleh dikasih, boleh juga enggak. Pokoknya suka-suka dan senyamannya aja. Karena di sini aku kasih WD2 atau warna dasar 2, yaitu bagian mukenanya. Kita ambil warna random lagi tapi yang berbeda ya. Untuk bagian mukenanya, karena ini hanya 2 warna, yaitu warna kulit dan warna mukena. Jadi alhamdulillah jauh lebih mudah. Dan caranya juga sama, kita bikin tepinya dulu, baru kemudian kita ambil ember cat, terus baru kemudian kita tuangin. Nah, di sini sebelumnya aku kurangin dulu kekuatannya karena misalnya dia terlalu tipis dan lebar, dia akan meluber kemana-mana. Dan setelah itu kita rapi-rapihin ketika misalnya masih ada putih-putih di bagian pinggir atau bagian-bagian sudut, biasanya riskan banget kalau misalnya ada putih-putih. Lanjut ya, di sini kita tambah layer di atas warna dasar untuk bagian wajah, atau jadi kita bikin bagian mata, bagian alis itu di atas warna dasar kulit gitu ya. Dan warnanya itu ini warna beneran, warna yang bakalan kita pakai yaitu warna gelap atau warna kayak marun gitu. Dan di sini kita bikin pakai kuasnya itu ganti ya, pakai kuas krayon gitu. Jadi biar kelihatan tekstur daripada gambar yang kita buat. Untuk kuasnya nanti bakalan aku bagiin kode-kodenya, nanti teman-teman tinggal masukin sendiri aja ke aplikasi Bispaint. Dan di sini kita bikin bagian alis, kita bikin pinggirnya dulu ya. Terus kemudian kita isi warna-warnanya, kita ikutin sesuai dengan sketsa yang udah kita buat. Kemudian lanjut kita ke bagian mata, sama ya caranya ya, kita bikin lengkungan dulu, kemudian kita isi bagian mata dalamnya gitu. Terus kemudian kita perbaiki bagian-bagian mana yang kira-kira masih belum sempurna dan kita sempurnakan lagi. Untuk bulu matanya di sini aku pengen bikin yang tebal, terus kita bikin bagian senyumnya ini kita warnain aja dulu. Ini belum bagian gigi ya, jadi baru bagian dalamnya aja. Karena untuk bagian gigi nanti bakalan ada layer sendiri. Nah, setelah udah senyum kita bikin bagian lubang hidungnya, tapi untuk pinggirannya kita belum ya. Jadi yang kita tegaskan adalah untuk lubang hidungnya aja dulu. Masih lanjut, kita tambah layer di atas wajah dan kita pakai pangkasan ya. Ingat, dipangkas. Di sini aku kasih nama layernya yaitu A. Wah, ini aku random banget ya. Ini tuh fungsinya untuk bikin bagian gigi. Kita ambil warna putih dan kita bikin deh giginya gitu. Ini bikin giginya sesuai dengan sketsa ya, pokoknya disamain aja dengan sketsa yang udah kita buat. Kita warnain sampai full di bagian giginya sampai terbentuk sebuah gigi gitu. Nah, ini masih lanjut ya. Lanjut ke bagian mata, jadi kita bikin putih-putih di pinggirnya ya. Kita tambah layer di bawah layer A, ingat ya. Terus pakai metode menambah atau mode menambah ya. Terus ambil warna, di sini aku ambil warna coklat untuk bagian matanya, fungsinya di sini. Terus habis itu pakai krayon yang ketiga ya. Aku biasanya kalau untuk mata itu pakai krayon ketiga dan opacity-nya kita kurangin sampai sekecil mungkin untuk bagian mata, pinggir mata. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Masih lanjut, kita klik ke bagian menu layer, kita klik layar warna dasar dan di sini kita klik alpalok sampai warnanya biru dan kita ubah warnanya menjadi warna kulit yang asli. Nah, di sini aku pakai tip pen ya.
Pokoknya kita ubah warnanya semuanya ya. Kita ubah warnanya. Selanjutnya ke bagian warna dasar 2 sama ya, alpaloknya diaktifin dan kita ubah dengan warna asli. Di sini mau kenanya warna putih ya. Jadi aku ubah warnanya menjadi warna putih dan pastikan semuanya sudah terubah atau warnanya itu sudah berubah semua gitu. Dan kalau misalnya masih ada, kita koreksi. Setelah udah kita koreksi, kita masih lanjut, kita ke bagian sketsa. Ini kita matiin matanya. Terus kemudian kita ubah latar belakangnya itu menjadi hitam gitu, biar kelihatan kalau ini tuh warna putih gitu. Aku lebih mudahnya kalau gambar warna putih seperti ini. Dan kita masih lanjut ya. Kita lanjut, kita klik layer menambah di atas wajah ini dan kita cari warna untuk bagian mata yaitu warna coklat dan kita pakai custom crayonku nomor 3. Dan jangan lupa perhatiin di sini opacity-nya turun ya 10 dan kemudian untuk ukuran kuasnya itu tetap diturunin menjadi sekecil mungkin dan kita kuas-kuas aja sampai membentuk sebuah gradasi. Dan jangan lupa untuk di zoom out dan zoom in sampai benar-benar kita ngerasanya udah pas nih warnanya gitu. Nah setelah kira-kira udah cocok warnanya, kita lanjut step selanjutnya, kita tambah layer di atas layer yang namanya A. Jadi kita tambah layer di atas layer A dan kita pangkas. Ini untuk shading gigi ya. Selanjutnya kita ambil warna dasar daripada untuk giginya ini untuk shading dan pakai crayon 3. Opacity-nya jangan lupa diturunin dan untuk ukuran kuasnya itu disesuaikan aja sesuai dengan besar kecilnya daripada objek yang bakalan kita shading gitu. Jadi disesuaikan aja sesuai dengan keinginan. Kalau sekiranya udah pas ya go ahead gitu. Jadi ya shading aja, kuas-kuas aja sampai pas. Masih semangat ya, lanjut kita ke bagian layer warna dasar. Di sini alpaloknya kita matiin ya. Terus kita ambil warna putih di sini untuk bagian belakang mata, pakai kuasnya crayonku yang enggak ada nomornya. Kita kuas belakang matanya disesuaikan dengan bentuk mata. Setelah itu saatnya kita shading bagian kulit, kita tambah layer di atas warna dasar dan kita kasih nama apa ya, S aja deh kayaknya. Dan setelah itu jangan lupa mode layernya itu kita ubah dulu menjadi linear bone. Terus setelah itu kita ambil warna lebih gelap daripada warna dasar kulitnya. Aku cek dan warnanya kayak gini kurang lebih ya. Dan setelah itu langkah selanjutnya adalah kita aktifin sketsanya dan kita turunin opacity-nya menjadi lebih rendah. Aku kasih 6. Setelah itu kita klik layer sebelumnya untuk shading dan kita ambil kuasnya yaitu kuas crayon yang nomor 3 ya untuk shading khusus. Setelah itu baru kita shading bagian-bagian yang paling jauh dari cahaya. Di sini aku mulai daripada pinggir-pinggir wajahnya dulu. Di sini aku shading pokoknya sampai membentuk gradasi ya. Dan teknik shadingnya itu kita garis-garis sampai kalau semakin banyak digaris dia semakin tebal. Jadi itulah kenapa kita harus mainin opacity dari brushnya itu. Jadi kita turunin biar kita bisa membentuk gradasi itu tadi. Nah setelah kita udah di pinggir-pinggir, kita masuk ke bagian bawah alis. Nah di sini aku kasih shading dan setelah di bagian bawah alis adalah di bagian mata ya. Di sini kita puterin matanya. Di bagian bawah mata agak aku tebelin untuk khusus bagian bawah mata. Selanjutnya kita masuk ke bagian bulu mata di sini juga. Jadi muter gitu di bagian matanya, muter dikira-kira aja ya untuk ketebalannya. Setelah itu kita lanjut ke bagian hidung. Jadi ini mengarah ke hidung gitu. Nah itulah kenapa tadi nggak aku garis tebel ya, atau aku nggak aku garis coklat karena aku mau pakai shading untuk teknik atau gambar hidungnya. Kira-kira seperti ini. Teman-teman bisa ikutin step by stepnya dari video ini ya. Dan untuk ngeceknya biasanya aku zoom out dan zoom in. Kira-kira kalau misalnya belum pas aku perbaikin kayak gitu. Dan di sini aku kurangin opacity-nya sampai 6 ya. Terus kemudian aku brush di sini sampai membentuk gradasi biar hidungnya tuh kayak lagi pilek gitu loh. Setelah kira-kira udah pas, di sini aku pengen ngubah dulu warna lubang hidungnya jadi merah. Aku klik alpalok di wajahnya ini. Terus aku ganti pakai warna merah marun. Jadi biar lebih baik aja sih gitu. Nah, kira-kira kayak gini hasilnya. Jadi lebih better lah ya gitu. Setelah itu aku balik lagi ke bagian shading wajah dan di sini aku pengen shading lagi di bagian lubang hidungnya biar kelihatan lebih gelap lagi.
Setelah itu aku rapihin sedikit bagian hidungnya biar kelihatan lebih bagus lagi. Pokoknya sampai benar-benar cocok dan pas menurut kita. Nah, selanjutnya kita lanjut shading di bagian bibir, di bagian tepi-tepi bibir di sini. Kita mainin opacity dan ukuran daripada kuas ya. Jadi tetap nggak ada patokan kuasnya harus ukuran berapa nih, nggak ada. Jadi kita yang harus sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kita. Kira-kira cocoknya berapa nih kuasnya gitu. Kira-kira kegedean atau enggak gitu. Selanjutnya di sini aku pengen penyelesaian di bagian tepi-tepi dari jilbabnya. Jadi aku naikin ukuran kuasnya di sini, kemudian aku garis-garis jadi kayak biar lebih kelihatan gitu kalau ini tuh ada shadingnya di bagian tepinya. Lanjut ke bagian tangan, di sini kita kuas-kuas. By the way di sini hujan ya, nggak tahu ini ketika aku dubbing ini kira-kira kedengar apa enggak. Kita shading terus ya sampai semuanya terpenuhi. Jadi biasanya kalau aku shading itu dari tepi-tepinya dulu, dan dari tepi ini nggak terlalu tebel ya, jadi ya standar aja sih menurut aku gitu. Terus kemudian baru di bagian yang kira-kira paling jauh dari cahaya itu biasanya aku agak tebelin gitu. Dan kira-kira kayak gini untuk shading bagian tangannya ya. Proses shading ini emang kadang-kadang tuh agak belibet ya, tapi insya Allah ketika kita banyak latihan nanti kita bakalan terbiasa. Oke, kita lanjut ya. Di sini sketsanya aku matiin dulu layar sketsa, dan kita tambah layar di atas shading. Nah, di sini sama-sama pakai mode linear burn ya. Nah, shading ini adalah fungsinya untuk warna yang lebih gelap gitu. Jadi aku ambil warna yang lebih gelap daripada shading yang pertama. Dia lebih merah atau lebih lebih gelap gitu. Nah, fungsinya adalah untuk shading di bagian yang benar-benar paling jauh dari cahaya. Kira-kira untuk posisinya di bagian ini, bagian tepi, paling tepi ya gitu. Jadi nggak semuanya, hanya beberapa aja. Di bagian bibir bawah, bagian bibir atas itu aku kasih biar kelihatan kalau bibirnya tuh merah gitu. Terus selanjutnya selain di bibir, kita bisa kasih juga di bagian mata atau di bagian bulu mata di sini biar kelihatan kalau ini tuh cewek gitu. Biasanya kalau aku gitu. Selanjutnya di bagian bawah mata di sini biar lebih kelihatan lagi. Terus di bagian alis juga bisa, di bagian bawah alis ini dikit-dikit aja, dan di bagian tangan. Dan menurut aku ketika misalnya shadingnya itu ada dua gitu, antara yang biasa dan yang paling gelap, itu akan membuat gambar kita itu jadi lebih tegas gitu, lebih kelihatan atau lebih mencolok. Lanjut di sini aku mau ambil warna dari matanya untuk shading di bagian bola matanya. Jadi biar kelihatan lebih hidup lagi. Dan setelah kita udah selesai di bagian bola mata, di sini mau aku ambil warna yang tadi itu agak merah untuk di bagian hidung, dan nanti aku mau pakai untuk di bagian pipi atau bagian apa ya namanya kalau di pipi. Pokoknya yang merah-merah. Tapi di sini opacity-nya aku tambahin atau aku bikin setengah 67 atau boleh 70 boleh, yang penting di atas 50 gitu. Kalau aku pakainya biasanya segitu. Nah, setelah udah jadi, kita lanjut step selanjutnya. Kita klik dulu menu layer di bawah dan kita tambah layer di atas shading wajah, dan kita pakai mode menambah. Dan jangan lupa ya, ini namanya aku kasih L atau lighting, jangan lupa dipangkas. Terus di sini aku ambil warna terang tapi yang mendekati warna kulit, dan aku tes di sini kira-kira kalau udah bagus baru nanti kita pakai. Untuk brushnya kita tetap pakai crayon 3, dan jangan lupa diatur ketebalan dan opacity-nya di bawah 10. Di sini kalau misalnya memang mau terang tinggal dikuas-kuas aja sampai dia semakin dikuas maka dia semakin terang. Jadi biasanya aku pakainya di bawah 10 karena menurut aku ini lebih enak dan lebih mudah dikendalikan cahaya-cahayanya, jadi gak terlalu keterangan. Dan untuk bagian-bagian mana aja yang aku kasih lighting, teman-teman boleh simak videonya dan boleh diikutin step by stepnya, bagian mana aja yang biasanya aku kasih lighting, mulai dari jidat atau bagian bawah dagu, bagian hidung, bagian mata, dan bagian pipi atau pipi bagian bawah. Dan kemudian di bagian mata yang ada bawah ini, di bawah mata ini aku kasih juga. Sekiranya cahayanya udah pas, kita cek lagi kira-kira mana yang belum dapat cahaya dan kita koreksi. Ternyata di bagian tangan kita kasih dulu di bagian tangan, dan setelah udah selesai kita masuk step selanjutnya. Kita tambah layer di bagian WD2 atau warna dasar 2, kita pangkas. Terus setelah itu kita pakai linear burn atau di sini kita pakai shading ya, atau shading di bagian mukena. Jangan lupa sketsanya diaktifin. Setelah itu baru kita lanjut untuk shading, men shading di bagian mukena. Kita ambil warna dulu, kira-kira
cocoknya bagian mana aja nih. Nah di sini biasanya aku akan tes karena warna putih itu shadingnya itu nggak selalu biru atau nggak selalu apa segala macam, kita tetap sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah di sini aku coba dulu yang pakai tipe biru-biru, di sini kira-kira cocok atau enggak. Dan sekiranya ketika misalnya nggak cocok atau kurang gitu, biasanya aku ganti. Nah karena di sini warna matanya itu coklat, jadi aku pengen pakai warna shading yang putih ini pakai warna agak kecoklat-coklatan. Setelah udah nentuin warna, kita atur opacity dan ukuran kuasnya. Kira-kira jangan sampai terlalu tebal untuk opacity-nya dan jangan terlalu kecil untuk ukuran kuasnya. Dan caranya tetap sama ya. Untuk yang pertama adalah shadingnya jangan terlalu kuat atau jangan terlalu gelap, dan yang kedua itu baru kita ambil shading yang gelap. Nah di sini kita shading bagian-bagian mana aja yang dia jauh dari cahaya. Teman-teman bisa ikutin dulu bagian mana aja yang aku kasih shading. Dan untuk kuasnya sekali lagi nih tetap sama ya, kita pakai crayon 3, nggak ganti-ganti, pokoknya hanya itu aja kuas atau brush yang aku pakai. Dan kita penuhin dulu di bagian tepi-tepi dari mukena ini, kira-kira bagian-bagian mana aja yang perlu kita shading. Nah setelah kita udah di bagian tepi-tepi, kita zoom out dan zoom in dulu, dan kita masuk ke bagian tangan. Nah di sini kita ikutin garis-garis tepinya dulu, baru kemudian kita isi. Dan untuk bagian dalam atau mukena dalam, kita pakai warna yang benar-benar dominan gelap ya di sini ya, dan kita sesuaiin aja kira-kira kegelapannya itu seberapa. Dan teman-teman bisa cek, kita tetap mainin yang namanya opacity. Jadi untuk opacity ini benar-benar berpengaruh dalam proses kita menggambar ya, jadi kita harus atur-atur terus sampai benar-benar pas. Jujur memang proses shading ini cukup melelahkan karena ukuran kuas yang aku pakai ini kalau dibilang kecil sih nggak terlalu kecil sebenarnya, tapi kalau dibilang besar juga enggak. Jadi kita harus kuas-kuas terus sampai shadingnya ini atau bagian-bagian yang gelap ini tertutupi dengan baik dan dengan rapi. Jadi kuncinya adalah kesabaran dan jangan buru-buru, karena ketika kita gambarnya dengan buru-buru biasanya hasilnya akan tetap beda ketika kita menggambar dengan kesabaran. Apalagi ketika kita bikin background atau belajar bikin background, kita butuh kesabaran yang benar-benar ekstra banget, karena ketika kita menggambar background tapi kita nggak sabar, akhirnya biasanya bakalan banyak feelingnya atau banyak udahlah yang penting jadi gitu. Akhirnya gambar yang kita buat itu jadi kurang maksimal. Dan setelah ini kita ambil warna yang lebih gelap karena kayaknya udah cukup untuk shading yang warnanya nggak terlalu gelap ini. Di sini aku pengen cek-cek dulu warna-warna yang kira-kira cocok untuk mempertegas shadingnya yang mana. Dan ketika misalnya masih kurang, di sini aku ambil warna yang lebih cocok lagi, kira-kira yang mana. Biasanya aku selalu cobain satu persatu sampai ketemu warna yang cocok atau warna yang pas. Setelah sekiranya udah cocok, kita tinggal lanjut untuk kuas-kuas bagian mana aja atau bagian shading mana yang perlu kita pertegas. Dan di sini emang aku nggak kasih layer baru ya untuk mempertegas shading ini atau shading yang kedua ya, karena di sini kayaknya ini langsung aja juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nambah layer untuk atau khusus untuk yang mempertegas shading, itu boleh banget. Jadi nanti layarnya ada kurang lebih warna dasar, shading 1 dan shading 2. Dan saran aku kalau misalnya teman-teman pengen lebih mudah atau misalnya untuk mengurangi resiko kesalahan ketika kita shading gitu, bagian yang gelap dan yang nggak terlalu gelap itu teman-teman boleh dipisahin aja layernya antara shading 1 atau shading yang nggak terlalu gelap dengan shading yang lebih gelap lagi atau shading 2. Nah kurang lebih seperti ini bagian-bagian mana aja yang perlu kita pertegas. Di sini aku pengen di bagian dalam mukena ini tuh lebih gelap lagi, jadi aku kuas-kuas sedikit pakai brushnya, tapi aku kecilin aja gitu. Yang penting agak kelihatan lebih gelap dikit gitu. Nah setelah itu, setelah udah selesai, kita lanjut ke bagian nipatan mukena. Di sini dikit aja ya, jangan terlalu banyak gitu. Yang penting kelihatan. Setelah ketika kita udah ngeliat udah cocok, di sini aku pengen makeover di bagian tangannya karena aku ngerasa di bagian ini tuh shadingnya terlalu over. Aku pengen memperpendek aja di sini dengan memainkan opacity. Jadi dari yang paling gelap dengan yang paling terang. Nah selanjutnya di sini aku mau lanjut dulu ubah warna untuk shading yang lebih lebih kalem lah gitu. Untuk memperbaiki shading di sini, karena aku lupa di sini belum aku shading, karena di sini perlu kita shading sedikit untuk mukenanya biar kelihatan lebih realis lagi. Nah di sini ceritanya adalah dia kayak menggantung gitu, karena di bagian tangan itu kan pasti dia meliuk-liuk ya. Jadi
Untuk lipatannya pasti mengikuti dengan liukan yang ada di bagian atas. Jadi kita ikutin aja, teman-teman boleh ikutin bagian-bagian mana aja yang perlu digaris atau dibuat lipatan. Proses untuk membuat lipatan ini memang gak mudah ya. Pokoknya kalau dari aku itu semakin dekat dengan sumber lipatan maka garisnya akan semakin rapat kalau aku. Terus kalau dia semakin jauh maka dia juga akan semakin jauh garisnya. Kurang lebih seperti itu. Dan jangan lupa untuk selalu di zoom out dan zoom in untuk melihat kira-kira hasilnya udah pas enggak nih gitu. Kalau misalnya dia belum pas bisa kita pertegas lagi atau bisa kita perbaiki bagian mana yang belum atau masih kurang. Kemudian di sini aku matiin dulu garis simetrinya dan kita lihat hasilnya kurang lebih seperti ini. Lanjut aku pengen ubah latar belakangnya menjadi putih dan aku cross check dulu bagian mana yang perlu diperbaiki dan aku pengen perbaiki di bagian mukena atau di bagian dalam tangan ini. Jadi aku klik dulu linear bone itu tadi, aku ambil warna untuk shadingnya. Setelah itu aku ambil kuasnya dan pakai crayon yang nomor 3. Nah setelah itu kita atur bagian opacity-nya pakai penggaris simetri biar kanan kirinya sama dan kita kuas-kuas aja. Masih lanjut, kita ambil layer baru di bawah warna dasar 2 atau di bawah mukena. Nah di sini kita ambil warna hijau. Aku pengen bikin background gitu, background ala-ala ya, background simple gitu aja sih sebenarnya. Dan kita ambil crayonku, jadi kuasnya pakai crayonku ya yang gak ada nomornya. Dan untuk bentuk-bentukannya kira-kira bentukannya seperti ini ya, teman-teman bisa ikutin. Dan jangan lupa itu pakai penggaris simetri ya, karena biar kanan dan kirinya itu sama. Nah kita kuas-kuas aja, kita tutupin semuanya sampai terpenuhi. Kira-kira seperti ini bentuknya. Dan setelah itu kita lanjut tambah layer di atasnya untuk bagian hiasan. Di sini aku pengen ambil warna putih untuk hiasannya ya. Di sini aku pengen gambar kayak lampu-lampu lampion gitu. Karena menurut aku kalau kita gambar lampion itu kayak ciri khas gitu loh, ciri khas kalau ini tuh Ramadan atau Lebaran. Tapi kalau misalnya Lebaran untuk klien biasanya aku tetap kasih kayak gambar-gambar ketupat gitu. Jadi biar lebih kerasa lagi Lebarannya. Untuk gambar lampionnya di sini aku nggak terlalu sempurna banget karena yang penting ini hiasan-hiasan atau hiasan sederhana. Yang penting kelihatan kalau ini tuh gambarnya adalah gambar lampion atau lampu gitu. Untuk ukuran kuasnya teman-teman boleh ikutin aku, boleh juga enggak. Di sini aku pakai ukuran 9 ya. Dan di sini aku pengen tambahin bintang-bintang dan kemudian aku pengen kasih bulan di sini, kasih bulan-bulan sederhana gitu biar tambah kelihatan cakep. Dan di sini aku juga pengen kasih bunga-bunga gitu biar nggak sepi-sepi banget. Di sini aku kasih bunga 2 ya, biar nggak terlalu sepi. Dan aku kasih warna lain untuk bagian dalam bunganya. Setelah udah cantik, aku pengen kasih dedaunan ala-ala. Jadi aku ambil warna hijau yang lebih gelap dari warna dasar hijau tadi dan aku gambar daun-daun ala-ala aja. Jadi nggak terlalu melulu harus apa ya, harus sama dengan daun ini, daun itu, enggak sih. Di sini aku pengen abstrak aja daunnya, yang penting kebentuk kalau ini tuh daun gitu. Dan di sini juga nggak terlalu banyak, cuman beberapa aja. Yang penting kanan dan kirinya tuh sama dan simetris. Karena menurut aku ya ini hanya sekedar hiasan-hiasan aja biar nggak kosong latar belakangnya. Dan selesai, lanjut part 2.